Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, peserta didik sekalian, kita bertemu kembali tentunya dalam kegiatan pembelajaran online kurikulum 2013 untuk mata pelajaran kali ini adalah mata pelajaran seni dan budaya. Kepada peserta didik, simak sampai selesai, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk peserta didik sekalian menjadi referensi dalam belajar khususnya seni dan budaya. Untuk memulai pembelajaran kita kali ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa qina 'adzabannar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, peserta didik sekalian, kali ini kita belajar dengan mata pelajaran yang agak sedikit berbeda. Kalau video sebelumnya saya mengajarkan mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 9. Kali ini adalah di mata pelajaran seni dan budaya jenjang SMP, seni dan budaya jenjang SMP. Bab pertama, seni rupa. Baik, pada bab seni rupa ini kita akan belajar sedikit seperti apa perkembangan seni rupa. Dan seni rupa yang akan kita bahas adalah ini. Baik, menggambar flora, fauna, benda. Seni rupa yang akan kita pelajari adalah menggambar flora, fauna, dan benda. Jadi kita hari ini adalah belajar menggambar dengan objek flora, fauna, dan benda. Baik, kita lanjutkan. Peserta didik sekalian, saya harapkan memperhatikan dan mentelaah atau meneliti gambar yang berikut. Baik, gambar di sebelah saya ini adalah gambar bagian dari salah satu flora, salah satu fauna, dan salah satu benda. Baik, peserta didik sekalian, sebelum saya melanjutkan kepada materi selanjutnya, saya meminta kepada peserta didik sekalian untuk mengidentifikasi gambar yang ada di samping. Baik, mengidentifikasi gambar yang ada di samping. Mungkin bisa kelihatan perbedaannya atau penjelasannya atau definisinya dan lain-lain dari gambar nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pada gambar di samping ada 6 model gambar dan 3 jenis objek, yaitu flora, fauna, dan benda. Tugasnya adalah para peserta didik untuk mengidentifikasi dari gambar-gambar yang ada. Kemudian penjelasan dari peserta didik semua silahkan ditulis di kolom komentar dengan format nama, kelas, komentarnya, dan jangan lupa asal sekolahnya dari mana. Nama lengkap, kelas, komentarnya, paling bawah asal sekolahnya dari mana. Baik, itu gambar yang tadi ya. Kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Kalau tadi sudah mengidentifikasi, anggaplah kita sebagai opening dari mata pelajaran seni dan budaya kelas 7, bab seni rupa, menggambar flora, fauna, dan benda. Lanjut ke materi selanjutnya. Baik, setelah mengidentifikasi, mengamati gambar yang tadi, kita lanjut kepada materi.
Oke, pembelajaran kali ini tentu tidak akan berhasil kalau kita tidak ada tujuan dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mengidentifikasi kekayaan dan keunikan flora, fauna, dan alam benda. Oke. Kemudian tujuan yang kedua, mendeskripsikan keunikan flora, fauna, dan alam benda, khususnya di Indonesia. Yang ketiga, mengekspresikan diri melalui gambar flora, fauna, dan benda. Terakhir, tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil gambar flora, fauna, dan benda. Menyampaikan lagi atau menyimpulkan lagi hasil dari penggambaran kita flora, fauna, dan alam benda. Ini pertemuan pertama. Nanti pertemuan kedua untuk menggambar flora, fauna, dan benda, tugasnya adalah praktek. Tapi nanti di video yang kedua. Di video yang ini kita belum sampai kepada tahap itu. Baik, ini tujuan pembelajaran kita. Silahkan difahami. Tujuan pembelajaran ini bertujuan agar kita lebih mudah dalam mencapai pembelajaran satu persatu, tahap demi tahap. Oke, setelah tujuan pembelajaran tadi kita ketahui, kita lanjut kepada alur pembelajaran kita hari ini. Alur pembelajaran kita hari ini sesuai dengan peta konsep yang ada di samping saya ini, gambar yang ada di samping saya ini. Peta konsep yang ada di gambar ini adalah sebagai alur pembelajaran kita pada kesempatan video kali ini. Oke. Di paling kiri itu ada tulisan menggambar flora, fauna, dan alam benda, judul awal materi kita hari ini. Kemudian dari menggambar flora dan fauna alam benda, kita turunkan ke alur berikutnya pembelajaran kita. Kita akan belajar pengertian, kemudian kita akan belajar objek, kita akan belajar komposisi, dan kita akan belajar teknik dalam menggambar. Pengertian menggambar, objek menggambar, komposisi menggambar, dan teknik menggambar. Baik. Ini alur pembelajaran kita. Kita lanjutkan lagi. Baik. Yang pertama, kita langsung masuk ke pengertian menggambar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disingkat KBBI, menggambar merupakan kegiatan meniru barang, meniru orang, meniru binatang, dan lain-lain yang dibuat dengan coretan pensil, pulpen, dan lain-lain di atas kertas. Kegiatan meniru gambar orang, kegiatan meniru model orang, hewan, tumbuhan, atau benda mati, atau benda lainnya yang diaplikasikan, digores di atas kertas atau di atas kanvas. Itu kurang lebih definisi dari menggambar menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tentunya kalau sudah melihat orang menggores sesuatu di atas kertas, itulah namanya menggambar. Ada pola garis lurus, ada pola garis melingkar, ada pola garis persegi, ada pola garis melengkung, dan lain-lain. Berpadunya semua garis itu akan menjadi sebuah gambar yang padu. Gambar apapun bentuknya. Gambar persegi misalkan digabungkan jadi satu, jadilah rumah. Gambar berkelak-kelok, melengkung-lengkung misalkan digabungkan jadi satu, jadilah dia awan, dan lain sebagainya. Perpaduan garis-garis itu akan menjadi gambar yang akan kita aplikasikan di atas kertas, dan itulah menggambar. Baik. Nah, contoh dari menggambar ada 3 gambar yang sudah Bapak siapkan. Yang pertama adalah gambar ini, gambar rumah. Kemudian yang kedua adalah gambar yang ketiga, gambar bunga mawar. Mawar apa bunga apa ini ya? Warna kuning ya. Yang ketiga, gambar burung. Nah, dari ketiga gambar ini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ketiga gambar ini adalah target kita dalam menggambar. Sesuai dengan tema awal kita adalah menggambar flora, fauna, dan benda.
Maka 3 gambar ini termasuk ke dalam flora, fauna, dan benda itu. Untuk gambar tadi ada gambar, kita ulangi lagi ya, ada gambar tumbuhan, ini flora, termasuk ke dalam kategori flora. Kemudian ada gambar hewan, gambar burung, ini termasuk ke dalam kategori fauna. Kemudian ada gambar rumah, ini termasuk kategori benda. Nah, bentuknya tinggal kita perhatikan. Kalau rumah lebih kepada garis-garis tegas, garis-garis lurus, garis-garis persegi, garis-garis sudut, dan lain-lain. Di gambar rumah sepertinya tidak ada gambar melengkung. Kalau di rumah, gambar rumah yang ada di samping saya ini. Kemudian kalau di gambar bunga, di situ banyak ada garis lurus, ada garis melengkung, ada garis melingkar untuk proses menggambar bunga. Kemudian di gambar berikutnya, gambar burung, di situ juga sama, ada pola melingkar, ada pola melengkung, ada pola garis lurus di gambar burung. Seperti itu. Jadi 3 objek tadi merupakan target kita dalam menggambar, dan ketiganya itu memiliki cara ataupun teknik menggambar dengan cara yang berbeda-beda. Dari tadi Bapak bilang objek. Objek itu apa sih? Nah, pengertian objek adalah sasaran. Objek adalah sasaran dalam menggambar. Jika kita mendengar kata objek menggambar, artinya sasaran untuk dipilih, untuk diteliti, untuk dilihat, kemudian digambar di atas kertas. Sebelumnya kita perhatikan dulu, kita lihat bentuknya, kita lihat warnanya, kita lihat lengkung garisnya, kemudian kita aplikasikan, kita tiru, kita gores di atas kertas atau di atas kanvas, jadilah dia gambar seperti itu. Baik peserta didik sekalian, kita langsung saja ke berikutnya, slide berikutnya. Ini di depan saya ini ada laptop ya, jadi saya mengaplikasikan gambar dari yang keluar dari laptop ini ke sebelah saya ini. Oke. Kemudian setelah mengetahui objek kita apa saja, tentu kita harus belajar cara dalam menggambar. Sebelum kita praktek menggambar, kita belajar cara menggambar. Oke, di sini kita belajar komposisi dulu. Komposisi menggambar. Komposisi pertama di sebelah ini. Komposisi simetris. Oke. Komposisi simetris maksudnya adalah benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi yang seimbang antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Antara kiri dan kanan seimbang. Oke, kita lihat pada gambar di sebelah ada 4 lingkaran, sisi kiri dan sisi kanannya sama, seimbang. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Semuanya sama. Untuk di yang kedua, asimetris. Komposisi asimetris. Pada gambar asimetris ini adalah benda diletakkan di dalam posisi tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya. Namun, dalam komposisi asimetris masih tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antar benda atau objek gambar. Contohnya yang ada di samping, gambarnya tidak sama, ukurannya berbeda, cara meletakkannya juga berbeda, namun tetap mengedepankan proporsi yang tepat dalam menggambar, biar hasilnya bagus. Kemudian selanjutnya, komposisi yang ketiga adalah sentral. Contohnya gambar di samping. Oke, sentral maksudnya adalah pusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar, dan penempatan model diatur sesuai dengan proporsi bentuk dan model, dan diatur seimbang untuk penempatannya memiliki kesatuan antar benda. Artinya sentral ini center ya, dia ada garis titik tengah. Ada titik tengahnya yang menentukan dia seimbang antara atas, bawah, kiri, kanan,
pojok kiri, pojok kanan, pojok atas, pojok bawah. Sentralnya adalah di tengah-tengah. Sentral, gitu ya. Gambarnya contohnya ada di samping. Ini contoh polanya. Baik, kita ulang lagi, kita ingat kembali. Ini gambar contoh komposisi simetris. Ini contoh gambar komposisi asimetris. Ini contoh komposisi gambar sentral. Baik. Dari ketiga komposisi itu, mudah-mudahan kita bisa menggambar dengan baik dengan cara yang telah diberikan tadi dan menjadi tuntunan kita dalam praktek menggambar. Anak-anak didik sekalian bisa praktek nanti. Namun di video yang ini kita belum belajar praktek, kita masih dalam bentuk teori. Nanti di video berikutnya, video yang kedua seni dan budaya kelas 7, kita akan mulai praktek menggambar seperti apa. Di sini kita belajar teknik, belajar metode, belajar cara dan lain-lain dulu ya. Oke, kita masuk kepada teknik-teknik dalam menggambar. Teknik-teknik dalam menggambar ada berapa? Teknik-teknik dalam menggambar adalah ada 8 ya. Teknik-teknik dalam menggambar ada 8. Oke. Ada teknik arsir, ada teknik perspektif, ada teknik blok, ada teknik Dussel, ada teknik linier, ada teknik pointillis, ada teknik akuarel, ada teknik sketsa. 8 teknik dalam menggambar. Tentu kita ada tanda tanya, ini kok cuma nama-namanya aja ditampilkan. Contohnya seperti apa teknik-teknik ini dalam menggambar? Kita tampilkan mulai dari yang pertama, teknik arsir. Kita mulai, seperti apakah contoh teknik arsir? Nah, gambar yang di samping ini kita tampilkan. Ini adalah contoh menggambar teknik arsir. Ada garis-garis yang berurutan yang memadukan gambar itu terlihat seperti nyata, padahal itu cuma sekedar goresan-goresan hitam putih gitu ya. Digores-gores panjang. Itu arsir dengan garis-garis panjang. Oke, memberikan warna dengan garis-garis panjang itu arsir. Biasanya arsir ini dipakai untuk menentukan perspektif gelap terangnya. Untuk melihat sisi gelap, sisi terangnya di mana digunakanlah teknik ini, teknik arsir, teknik garis-garis. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua, teknik perspektif. Seperti gambar di samping. Teknik perspektif ini adalah teknik yang dipakai dalam menentukan sudut pandang kita pada saat menggambar. Kita ingin menggambar sesuatu, sudut pandangnya dari atas, dari bawah, dari kiri atau dari kanan. Nah, contohnya seperti gambar yang ada di samping. Ini dianggap bahwa orang yang menggambarnya, si penggambar berada di sudut ruangan. Kemudian memandang lurus ke depan, dibuatlah sebuah gambar seolah-olah dia sedang melihat ruangan tersebut dengan sudut pandang dia berada di sudut-sudut ruangan. Contohnya ada seperti pada gambar di samping ini. Teknik menggambar perspektif. Tentunya akan kelihatan nyata kalau kita menggambar dengan teknik perspektif. Sudut pandang yang tepat. Kemudian yang berikutnya, teknik blok. Oke. Gambar di samping ini adalah contoh dari teknik blok. Menggambar dengan teknik blok. Simple, tidak ribet, tidak sulit. Cukup menggambar sesuatu, kemudian ditemplokkan cat di situ. Utuh, tidak ada warna lain, hanya warna hitam gelap saja. Teknik blok. Ini biasanya kalau di dunia fotografi biasa diistilahkan dengan siluet. Siluet ya. Semuanya hitam utuh di atas background putih. Ini adalah teknik blok. Teknik bayangan, semuanya hitam. Oke. Teknik berikutnya adalah teknik linier atau penentuan gelap terang. Setiap gambar nih, contohnya seperti gambar di samping. Kalau kita menggambar agar dia terlihat nyata, otomatis harus ditentukan sisi gelap dan terangnya.
kita melihat dari sisi mana. Kemudian pencahayaannya dari mana, dilihat dulu apa yang ingin kita gambar. Misalkan kita ingin menggambar tabung. Nah, sisi matahari ada di sebelah mana dari tabung tersebut? Ada di sebelah kiri misalkan sisi mataharinya, berarti yang gelap adalah sebelah kanan. Nah, pada gambar ini ada tabung, ada bola, ada persegi panjang ya. Dari situ ada penentuan sisi gelap terangnya. Sisi matahari berada di paling kiri. Karena sisi matahari berada di paling kiri, pencahayaan ada di paling kiri, maka di sebelah kanan adalah sisi gelap. Karena matahari ada di paling kiri, maka di sebelah kanan adalah sisi gelap. Seperti itu. Baik, gambar berikutnya. Teknik berikutnya adalah teknik pointillis dalam menggambar. Oke, seperti gambar yang ditampilkan di sisi saya. Teknik pointillis ini adalah teknik penentuan gelap terang dengan menggunakan aplikasi titik-titik. Jadi untuk menentukan gelap terang pada gambar, kita menggunakan titik-titik pada gambar itu. Misalkan ingin menggambar tabung, sudut pandang kita ada di tengah. Nah, tabung tersebut karena dia melengkung, otomatis sisi gelapnya adalah kiri dan kanan. Contoh, di sini saya punya boneka ya, ini boneka anak saya ya. Ini contoh aja. Saya pegang boneka begini, kepalanya boneka ini anggaplah melengkung, karena memang melengkung lah ya. Sisi matahari ada di depan atau sisi cahaya ada di depan. Otomatis yang terang adalah bagian tengahnya. Dan bagian kiri dan kanan gelap. Nah, cara menggambarnya dengan teknik pointillis adalah memberikan aksen titik-titik pada sisi kiri dan kanan. Tentu dia akan kelihatan nyata dan kelihatan melengkung. Sebelah sini gelap, sebelah sini juga gelap. Seperti contoh gambar yang di sini. Gambar buahan ini, sisi sampingnya cerah karena terkena sinar matahari atau terkena sinar lampu. Kemudian sisi agak ke bawah agak gelap dengan aksen titik-titik itu sebagai penentuan bahwa di satu sisi terang, di satu sisi gelap. Seperti itu. Ini adalah teknik pointillis. Kemudian teknik berikutnya adalah akuarel. Akuarel adalah teknik transparan dengan menggunakan cat air, kebanyakan dengan menggunakan cat air. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah teknik akuarel, menggambar dengan cat warna dan dengan metode transparan. Contohnya seperti ini. Teknik akuarel. Oke. Dah? Teknik sketsa seperti biasalah ya, anak-anak kalau menggambar sebelum memberikan warna, sebelum memberikan pewarna dan lain-lain lah, krayon, pakai apa segala macam, biasanya gambar sketsa dulu. Anak-anak kebanyakan kayak gitu, dan proses menggambar sketsa ini biasanya sudah banyak diketahui. Oke, seperti apa contoh sketsa? Nih, gambar di sebelah ini. Ini contoh menggambar sketsa. Nah, baik. Di gambar sketsa ini, pola awal kita gambar melingkar, kemudian dengan garis di tengah-tengahnya, kemudian di samping sebelah kanannya kita sudah bikin keseimbangan antara mata kiri mata kanan, kemudian hidung ada di tengah-tengah, mulut ada di tengah-tengah dengan bantuan garis-garis di awal. Kemudian yang ketiga, sebelah kiri di bawah sudah mulai kita berikan rambut sebagai aksen penambahan agar bisa lebih kelihatan nyata bahwa ini adalah perempuan. Oke. Nah, di sebelahnya kita sudah mulai dengan teknik kita padukan dengan teknik gelap dan terang. Posisi gelap dan terang, sisi gelap dan terang, terserah mau pakai pointillis, mau pakai akuarel, tekniknya terserah, pakai arsir terserah. Yang jelas kita menggambar dengan teknik awal sketsa, kemudian penentuan sisi kiri dan sisi kanan, komposisinya bagus, besar, kecil, seimbang atau tidak. Kemudian kita lanjutkan sketsanya dan kita tambah lagi dengan teknik berikutnya, yaitu dengan pewarnaan sisi gelap, sisi terang dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, itu materi kita hari ini tentang menggambar flora, fauna, dan benda. Kita belum praktek ya. Yang jelas objek kita dalam menggambar adalah tiga jenis: flora, fauna, benda. Flora adalah tumbuhan, fauna adalah hewan, benda bebas, benda mati. Nah, objek kita dalam menggambar, kita tidak menggambar keseluruhan. Misalkan kita melihat adanya boneka, berarti objek kita cuma boneka saja, dan yang kita gambar adalah boneka saja. Anggap karena ini mati, kita anggap sebagai benda mati, gitu ya. Atau kita melihat ada bebek, berarti kita gambar bebek, objek kita adalah fauna. Atau kita melihat pohon pisang, berarti objek kita adalah flora, seperti itu.
Nah, praktek menggambar nanti di video yang kedua. Untuk di video yang kali ini ada tugas tersendiri untuk anak-anak didik sekalian. Tugasnya adalah seperti yang ditampilkan di sisi kanan saya. Tolong dibaca, difahami, dan dijawab. Kemudian ya, dikerjakan dan dijawab. Buatlah rangkuman atau kesimpulan dari materi yang tadi saya sampaikan. Dan hasil rangkumannya diketik, bukan ditulis kemudian difoto ya, enggak ya. Diketik, kemudian dikirimkan melalui Japri WhatsApp ke nomor yang tertera di bawah sini. Nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini, di Japri. Dengan format pengiriman Japri dengan format nama kamu, nama lengkap, asal sekolahnya, kelasnya kelas berapa, kalau kelas 7, kelas 7A, 7B, 7C, dan lain-lain. Kemudian tulis kesimpulannya. Nama lengkap, asal sekolah, kelasnya, dan kesimpulannya. Baik, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat materi kita kali ini dan bisa menjadi tambahan referensi belajar anak-anak didik sekalian untuk materi seni dan budaya kelas 7 di bab pertama seni rupa, menggambar flora, fauna, dan benda. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat buat peserta didik sekalian. Jangan lupa tekan tombol like sebagai tanda bahwa peserta didik sudah hadir dalam pembelajaran ini, sebagai bukti bahwa peserta didik sudah datang untuk menyimak materinya. Tekan tombol like-nya, kemudian tekan tombol subscribe-nya. Tekan tombol subscribe-nya sebagai tanda bahwa peserta didik akan siap menerima materi selanjutnya. Tekan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan dengan materi-materi yang selanjutnya. Terima kasih. Jika peserta didik ingin menambah cerdas teman-teman yang lain, silahkan post link dari video ini ke media sosial peserta didik sekalian. Kalau punya Facebook, bagikan video ini ke Facebook. Kalau punya Instagram, bagikan linknya ke Instagram. Kalau punya WhatsApp, tentunya bagikan link ini ke story WhatsApp-nya, agar teman-teman yang lain juga menyimak materi yang sama dan terbantukan dengan materi seni dan budaya kali ini. Terima kasih. Saya Ardi, guru di pedalaman Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.